Redmi 9A. Nyampe juga nih handphone tangan gue. Gue inget 3 tahun yang lalu pertama kali gue beli seri Redmi 4A-nya. Sekarang Xiaomi klaim kalau seri Redmi A-nya itu mereka sudah sampai 8 juta pengguna di Indonesia. 8 juta tuh banyak juga ya. Nah, itu mulai dari seri 5A sampai dengan 8A. Terus mereka klaim juga sekarang Redmi 9A ini sebagai jagoannya semua orang. Oke, kita lihat ya. Kira-kira bener nggak nih jagoannya semua orang? Layarnya itu berukuran 6,53 inci dengan dot display dan resolusi 720 kali 1600 pixel. Dot display di sini dan sudah mengantongi sertifikasi dari TÜV Rheinland. Ukuran bodinya gede juga sih. Pertama kali kalian akan notice dari lihat handphone ini, handphone gede banget, 6,53 inci. Gue yakin bagi pecinta handphone gede di atas 6 inci pasti bakal suka banget sama handphone Redmi 9A ini. Ponsel ini tuh punya desain unibody yang solid. Jadi dengan desain belakangnya yang anti-slip itu nyaman banget buat digenggam. Ini salah satu yang gue suka dari ponsel ini. Karena itu dia ada teksturnya, bener-bener aman rasanya kalau dipegang tanpa casing. Jadi beda banget sama ponsel-ponsel yang belakangnya itu polos. Gue aja worry banget megangnya, kayak harus pakai casing gitu. Tapi kekurangannya adalah mereka tuh nggak dilindungi sama Corning Gorilla Glass. Jadi saran gue kalau mau pakai ini handphone mungkin harus dilapis sama tempered glass lagi. Ponsel ini tuh ada 3 variasi warna. Yang pertama sky blue, kedua ada granite gray, dan yang ketiga kayak gini nih, peacock green. Ini sih warna favorit gue banget ya. Menurut gue sih warnanya seger aja. Seger nggak sih? Seger kali ya. Baterainya dibekali daya sebesar 5000 mAh. Dengan teknologi lifespan-nya, jadi baterainya itu bisa bertahan hingga 4 tahun. Jadi nggak usah khawatir kalau pakai handphone ini, itu baterai tahan lama banget. Dan diklaim juga dengan daya segede itu, kalian itu bisa dengerin musik sampai 168 jam. Terus nonton bisa untuk 19 jam. Teleponan itu bisa 38 jam. Nah, yang paling penting nih, main game itu bisa sampai kurang lebih 14 jam katanya. Nah, menurut gue dengan handphone baterainya segede gini nih, itu pas banget kalian yang suka nonton, yang suka main game. Jadi nggak butuh lama-lama nyarger buat pakai handphone ini. Hadir sebagai handphone pertama di Indonesia yang menggunakan chipset MediaTek Helio G25 dengan inti 8 dan kecepatannya mencapai 2.0 GHz. Menurut gue dengan chipset kayak gini dan baterainya yang lumayan gede, worth it sih ini handphone buat dipakai. Apalagi dengan chipset kayak gitu tuh, gue pernah nyoba ya buat main-main game yang ringan dan medium itu smooth banget. Contohnya Mobile Legends sama Free Fire. Dari sisi kamera, gue nggak bisa bicara banyak ya, karena ponsel ini itu termasuk entry level. Kamera utamanya itu dibekali dengan 13 megapiksel AI kamera. Udah cukup detail sih hasilnya. Dan kamera selfie-nya itu 5 megapiksel. Cuman kalau kalian berharap hasilnya yang ciamik kayak selebgram, gue nggak bisa expect banyak. Nah, ini langsung aja kita liatin hasil dari kameranya tuh gimana. Dan ini juga hasil dari salah satu fitur palm shutter. Palm shutter itu jadi kamu bisa selfie cuman lambain tangan. Nanti dia bakal otomatis foto sendiri. Nah, satu lagi nih yang paling penting. Xiaomi dari produk Redmi 9A-nya nih udah bekerja sama salah satu visual artist berbakat Indonesia, yaitu Mukle. Nah, kerjasamanya itu Mukle mendesain box special edition dari Redmi 9A. Cuman, dari info yang gue dengar, boxnya itu bakal dibagiin random. Nah,
Kalau ini contoh box biasanya, nanti gue liatin contoh box yang didesain oleh Nuclei. Nah, mungkin kamu udah pernah dapat, mungkin bisa share langsung di sini. Nah, ini terakhir mari kita rangkum ya dari Redmi 9E yang dibilang jagoannya semua orang. Pertama dari display terbesar di kelasnya dengan ukuran 6,53 inci, ada dot display-nya. Dan sudah mengantongi sertifikasi to Fahrenheit untuk low blue light. Ada menyajikan 3 warna yang stunning. Terus dari sisi baterai 5000 mAh dengan lifespan yang lebih lama. Chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G25 yang smooth dan bisa diandalkan. Dari sisi kamera utamanya itu 3 megapiksel AI kamera dengan fitur kaleidoscope video dan pump shutter. Serta ini juga yang paling penting nih, fitur 2 slot SIM plus 1 micro SD card. Jadi kita itu bisa masukin 2 SIM card sekaligus plus tambahan 1 micro SD card dan bisa di-up hingga 512 GB. Biarpun nggak pakai fingerprint lock, tapi Redmi 9 ini juga sudah menggunakan face recognition, jadi tetap aman. Overall, smartphone Redmi 9E ini buat gue ini udah cukup banget untuk penggunaan sehari-hari. Handphone biasa contohnya kayak sosial media, main game, nonton YouTube, ataupun nonton film. Biarpun ada beberapa kekurangannya ya, yang menurut gue ini adalah dari sisi internal memory. Buat gue 32 GB itu masih kurang. Terus salah satu kekurangannya juga belum dilapisin Gorilla Glass. Fingerprint yang nggak ada. Chargernya masih menggunakan micro USB 2.0 yang gue rasa sih mundur dari Redmi 8E sebelumnya. Terus yang paling penting adalah fitur infrarednya juga nggak ada nih. Nah, itu adalah ciri khas dari handphone Xiaomi. Nah, di sini ditiadakan, mungkin alasannya untuk menghemat budget. Gue juga nggak tahu. Buat gue sih itu penting banget, karena gue suka banget pakai itu untuk jadi remote TV atau remote AC. Kalau kalian nggak tahu, nanti mungkin next video bakal gue kasih tahu caranya kayak gimana. Tadi dari segala kekurangan yang udah gue sebutin, Xiaomi dengan harga 1,2 kurang 1000 dan beberapa promo untuk para Mi fans khusus pengguna seri Redmi A, buat gue sih ini handphone udah lebih dari cukup ya. Gimana menurut kalian? Ayo coba share pendapat kalian di komen video ini.